Halo teman-teman, selamat siang. Selamat siang, Prof. Wah, semangat sekali nih rupanya nih, Bos Kaji Rosid. Semangat. Selamat siang Mantap, juga. mantap. Ini running 700.000. Wah, Dibuat baru modal kita, live trade bersama NS biar tambah wah, cuan. mantap, mantap, mantap teman-teman. Senang rasanya teman-teman. Baru mulai aja udah langsung ada yang sharing, sudah running profit ya 700.000. Ya poinnya kalau dari saya, berapapun nominalnya, yang penting bersyukur. Bersyukur. Tadi malam Ya, juga bersyukur. scalping NS Jos. Oh, yang ini ya, yang di Pro Channel itu ya, Bos ya? Ya, Oke, mantap, mantap. Nah, saya ini dulu ya, teman-teman ya. Saya sapa dulu buat teman-teman di sini yang baru saja bergabung. Jadi, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya mengawali live thread ini sendiri dulu. Panglima, bentar, saya cari dulu. Tadi soalnya saya ditugaskan Panglima, teman-teman. Kalau mengawali live thread-nya, saya memulai duluan, nanti Panglima akan join, menyusul, ikut nemenin kita live thread siang hari ini. Oh, sudah ada rupanya nih. Sudah hadir. Mungkin sedang ada keperluan atau di jalan. Nah, nanti silahkan kalau memang Panglima melihat ada peluang, pas sempat ngintip ke market ya, atau mungkin ada masukan supaya langsung open mic aja nggak apa-apa, menginterupsi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang baru pertama atau baru beberapa ya, semoga menikmati dinamika live trade bersama dengan NS. Pendekar siang hari ini juga saya belum bisa memastikan akan datang atau enggak karena tadi informasi terakhir sedang ada tamu teman-teman untuk pendekar. Nah, sebelum kita masuk ke market nih, teman-teman ada yang mau menanyakan something dulu nggak nih? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? tanya ini Bos ya. Kalau trading di PC ini pakai yang MetaTrader itu ya, MetaTrader 5 itu ya. Yang MetaTrader editor apa yang MetaTrader 5 ya? Kalau sebentar, sebentar teman-teman. Oke, cek cek. Suara saya aman ya? Nggak feedback teman-teman ya? Nggak menggema ya? Aman, Cek aman. aman. Oke. Ini saya memastikan dulu supaya diskusi kita siang hari ini nyaman dan lancar. Oke. Kalau kita trading di PC itu kita menggunakan yang namanya MetaTrader teman-teman. MetaTrader yang biasa, bukan yang editor. Mungkin saya sambil share screen aja supaya teman-teman punya gambaran yang lebih jelas ya. Nah, mohon ditunggu dulu. Saya akan share screen, mungkin lebih ke screen overall. Nah, ini jadi kalau teman-teman perhatikan, nah, bisa bisa melihat ya ini adalah desktop saya. Nah, desktopnya seperti ini. Nah, di bawah ini kan ada banyak logo ya atau icon-icon nih. Nah, ini adalah icon MetaTrader-nya, teman-teman. Nah, yang mana kalau kita kita pas install itu memang ada dua biasa ada Meta Editor dan MetaTrader-nya. Nah, ini kita pakai yang MetaTrader-nya. Nah, makanya akan muncul seperti ini. Nah, berbeda kalau teman-teman ngeklik yang Meta Editor nanti akan munculnya itu eh, kotak kosong seperti ini yang mana itu digunakan kalau teman-teman ingin membuat suatu script atau coding. Nah, ini yang sudah pakai IE mestinya lebih relate karena kalau kita menggunakan IE ya kita harus tulis dulu bahasa pemrogramannya. Nah, itu menggunakan Meta Editor. Nanti ada hubungannya dengan MQL juga, Meta Quotes Language. Seperti itu, Bos Rosid ya. Semoga bisa Bukan yang terjawab. itu bos ya. Bukan yang Bukan itu yang bos ya. kayak di PC Bukan itu yang yang kayak multiple di itu PC. bukan. Bukan yang kayak di PC. 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 Bukan yang kayak di Bentar, bentar, teman-teman.
Suaranya aman kah? Gema barusan ya? Ya, Oke, oke. barusan gema. Ya, Sekarang sekarang udah aman. aman. Ini sekarang udah aman? Sudah, Aman udah sih. aman, udah aman, udah aman, Bro. Oke, oke. Sorry, sorry. Tolong diulangi, Bos Roset tadi pertanyaannya. Ya, bukan yang kayak itu ya, yang di PC itu bos. Bukan kayak yang di HP. Bentar saya screenshot ya. Oh, boleh, boleh. Ya, kalau mau screenshot boleh, nggak masalah. Oke, kita sambil ini ya, sambil open ke chartnya ya teman-teman ya. Kita open market, dan mungkin teman-teman kemarin yang sempat merindukan day trade. Nah, ini saya siang hari ini akan mengawali live trade kita untuk ini. Kita analisa day trade dulu. Kenapa? Karena malam nanti jam jam 1 dini hari, berarti kita akan live trade jam 00.45. Nah, teman-teman yang hari ini, siang hari ini datang, bisa diperhatikan ya, nanti malam jam 00.45 kita akan ada live trade news FOMC. Nah, sehingga kemungkinan kalau kita eh, coba cek di pergerakan di sini di gold. Nah, ini kemungkinan hari ini ya dia bisa bisa jadi sampai nanti malam newsnya dirilis akan berada dalam kondisi sideways. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi ini coba saya cek di time frame M5. Nah, mungkin nanti dia akan bergerak di range ini. Bisa jadi seperti itu. Ya, meskipun sekali lagi disclaimer dari saya, kita nggak pernah tahu ya marketnya ini mau kemana. Apakah dia sesudah ini mau langsung naik atau langsung turun seperti ini, kita nggak tahu. Tapi biasanya kecenderungannya menyambut adanya news besar, ya dia akan membentuk suatu kondisi yang non trending dulu. Itu. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin sempat sharing kan, eh, pengen dong Prof, kita ini dulu live trade-nya versi yang day trade dulu, gantian, jangan yang scalpingan. Nah, mungkin siang hari ini kita bisa awali dengan analisa dan mencari peluang-peluang day trade. Nah, teman-teman yang pengen request request analisa, nah, itu silahkan ditulis di kolom chat saja, ya, langsung ditulis di kolom chat. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini Bos Rosid sudah ini ya, sudah share screenshot. Saya coba bantu cek. Oke, ini eh, dari gambar ini apa yang mau ditanyakan? Oh, mungkin ini ya, pertanyaannya kenapa kok nggak nongol chartnya gitu ya? Iya, sama aplikasi itu bos. Yang atasnya editor itu. Aplikasi bukan aplikasi itu apa? Ini benar yang dipilih yang ini. Yang ada logo limanya. Yang ini, Bos, yang dipakai yang itu. Oh ya, sama kok nggak keluar itu ya bos ya? Apa Chartnya. catnya ya? Nah, perhatikan. Ini teman-teman sekaligus ya, yang mungkin baru baru bergabung di NS, baru pakai HFM, dan baru trading pakai MetaTrader. Perhatikan ini. Apa perbedaan ini dan ini? Nah, coba ada yang bisa bantu nggak teman-teman? Nggak kelihatan gambarnya. Nggak kelihatan gambarnya. Screenshot, share screen-nya Oh, bentar, ikut bentar, bentar. Saya cek dulu. Emang saya screen-nya yang mana ini? di Oh, trading view masih itu. ini ya, masih trading view ya. Iya. Bentar, bentar, mohon maaf, mohon maaf. Ternyata ini harusnya nongol kalau ini. Nah, udah keluar belum, teman-teman? Ini Nah, Oke. benar. Gitu. udah keluar. Oke, nah. eh, Perhatikan perbedaan antara ini. Ya, antara ini dan ini apa bedanya? Itu XAUD Oh, USD ada ada R-nya R-nya. kecil, yang satunya Satu enggak. rupiah, satunya bukan. Satunya apa rupiah? R-nya. Yang R tuh akun premium, yang satunya tuh akun Nggak apa ada itu? R. Kayaknya akun Zero Split kayaknya atau apa. Kalau R ini adalah akun Pro, teman-teman. Pro. Kalau Zero Spread itu Ada kodenya apa? itu B. B. Nah, Ya, itu ada kodenya tulisannya B. itu. Nah, kalau teman-teman yang ini kalau ini kalau scroll ke bagian atas itu nanti akan muncul seperti ini. Ini saya akan langsung share screen. Nah, ini
Saya keluarkan dulu, bentar. Ada di sini di view, terus kemudian masuk ke navigator. Nah, ini kan ada ini teman-teman, ada banyak akun di sini. Nah, ini kan masing-masing bisa beda-beda. Ada yang premium, nah kemudian kalau di laptop saya yang satunya itu ada yang Send juga. Nah, ini kalau teman-teman ngekliknya yang Pro, tetapi yang muncul di chart ini pilihannya masih yang premium, sama kayak ini kan yang di chart ya, yang di load, yang ditampilkan di chart kan ini yang tipe premium. Sedangkan akun yang dipakai ini adalah akun tipe Pro, sehingga nggak akan muncul chartnya. Nah, ini teman-teman bisa caranya adalah klik kanan bagian ini, ya, langsung pakai gambar saya aja. Nah, bentar, mohon ditunggu dulu. Bisa ditampilkan di market watch-nya. Nah, kayak gini, ini saya bikin kecil aja. Nah, langsung aja di klik kanan di bagian apa namanya nih, pair-nya, nah, pair-nya, pastikan ada R-nya. Kayak gini lah, ini Euro USD. Ini kan nggak bisa. Kenapa? Karena akun saya yang aktif ya yang saya pilih ini adalah akun premium, sorry, akun pro. Sedangkan yang Euro USD tanpa ada sufiksnya R, USD JPY gitu ini nggak akan bisa saya load. Kalau saya paksakan diklik kayak gini ini nggak mau dia, atau ya udah kayak ya wis apa namanya, nggak 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 bisa kita pakai untuk transaksi, nggak ada tombol buy dan sell-nya. Nah, ini nggak bisa. Nah, beda kalau kita ngekliknya yang Euro, USD, ada R-nya. Nah, ini misalkan ya, saya akan load dulu. Nah, langsung muncul. Nih, jadi nggak bisa dipakai buat trading kalau tidak sesuai dengan tipe akunnya, teman-teman. Jadi chart yang nongol di sini ini harus sama dengan tipe akunnya. Jadi nanti diperhatikan lagi ya, sufiksnya ini apa. Kalau yang nggak ada sufiksnya berarti premium, kalau R itu pro, kalau B itu yang zero spread. Nah, semoga menjawab ya, Bos Kaji Rosid. Saya sambil scroll-scroll dulu, teman-teman. Ya, akun pro, betul. Ada R itu akun pro. Nah, itu. Jadi, mengawali sharing siang hari ini. Ada lagi nggak, teman-teman, yang mau ditanyakan? Nggak masalah. Mau, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan basic pun eh, sangat tidak masalah ya. Kalau ada yang bingung, ditanyakan aja nggak apa-apa. Yang pivot point gimana nanti menjelang FOMC? Pivot point tetap jalan, tidak masalah. Punya saya ini juga masih running, teman-teman. Punya saya masih running pivot point-nya. Nah, coba saya cek dulu dengan yang ada di Pro Channel. Sama ya, nah, peluangnya sama. Bisa teman-teman lihat di sini. Mana barusan. Nah, ini ya, jadi eh, masih running. Ini tadi sempat floating minus, nah semoga nanti dia turun. Dan eh, menjelang news sampai dengan news release ya udah, setup SLTP-nya ini akan tetap sama seperti ini, teman-teman. Ya mungkin nanti akan ada beberapa pilihan ya, termasuk teman-teman yang pakai ternyata misalkan harga sudah berhasil running cukup jauh nih menjelang news, bisa menempatkan SL Plus. Itu juga sebuah pilihan yang cukup bijak menghadapi kondisi news yang mana kita nggak tahu nanti news ini akan membawa goldnya ini apakah dia akan lanjut naik kayak gini atau sebaliknya dia malah akan lanjut turun lebih dalam. Nah, kita kan nggak tahu. Jadi pemasangan atau penempatan SL Plus setelah running profit cukup jauh itu juga sebuah pilihan yang bijak, teman-teman. Seperti itu. Nah, semoga menjawab ya. Mengenai FOMC, Prof, biasanya pas Oke, rilis, Bos. Oke, tipe sudah bisa. candlenya Makasih. jalan, oh gimana, sorry, Bos Kaji? Terima kasih sudah bisa, Oh, Bos. Makasih, makasih. oh sudah muncul berarti chartnya ya. Oke, kalau sudah Ya, bisa ya, sudah muncul. Untuk ya syukur kalau gitu. mohon maaf, Boleh, boleh. untuk apa? Eh transaksinya itu tetap pakai new order yang atas itu ya. Apa kayak di HP bisa ada apa? Tombol buy sell-nya. Kalau di PC mestinya Maksudnya akan untuk transaksinya. ya bisa menggunakan tombol yang di atas ini nggak masalah. Kalau mau pakai new order pun juga boleh-boleh aja. Cuman kalau saya pribadi lebih instan pakai ini.
tombol yang ada di atas ini kalau di PC. Oh, ya siap-siap. Makasih. Ya, nanti kursornya bisa diarahkan di bagian ini. Nah, ada dua ya, pilih yang kanan ini. Nanti kalau diklik akan muncul tombol sell dan tombol buy-nya. Ya, biar full marginnya. Ya, bisa juga seperti itu. Cuman kalau full margin, eh, pilihannya ada dua, teman-teman. Ada yang sebagian tuh nyaman dari handphone karena bisa di apa namanya operasikan dengan cepat ya untuk ngeklik-ngekliknya. Kalau ini kan pakai mouse ya, jadi nggak mungkin kecepatannya itu beda dengan kalau langsung dari layar touchscreen-nya handphone. Meskipun kalau di mana di MT5 itu kalau di PC pun juga kita punya fitur yang sama sebetulnya, sama dengan kayak di handphone. Nah, di handphone tuh bisa ini apa namanya close ini ya, close apa namanya close transaksinya tuh berbarengan. Di MT5 pun juga iya, cuman karena ini saya single posisi ya opsinya nggak ada. Nah, ini harus harus dipraktekin dulu nanti. Misalkan mau apa namanya mau berlayar-layar lah itu nanti baru bisa dipraktekin untuk bulk operationnya teman-teman. Coba Gitu. dipraktek. Sudah terjawab ya, Bose ya? Ada yang bertanya, sudah sell? Oh, yang ini ya, Siap, siap, sudah. FOMC. Habis ini saya bahas. Terus udah sell. Ini saya sell ini yang peluang day trade. Ini pivot point, ada peluang sell. Memanfaatkan kondisi rebound ya. Nah, sell di sini target TP-nya di level support yang kedua dengan batasan resiko di eh, resisten yang level kedua, teman-teman. Oke, nah untuk peluang chartisnya ya sabar dulu. Kita belum masuk ke yang peluang chartis, jadi sabar dulu teman-teman. MT5 di PC lebih luas visualnya daripada di HP ya memang. Jadi keunggulan kita menggunakan PC ya salah satunya adalah kita bisa melihat chart ini dengan lebih leluasa, dengan lebih lebar. Nah, contoh ini saya pakai TradingView pun juga sama. Bisa melihat tren yang sedang berlangsung dengan rentang yang lebih luas. Nah, contoh langsung kita praktekkan ya. Kita analisa di Gold. Saya akan mengawali analisanya dengan analisa day trade dulu, teman-teman. Nah, ini saya akan hapus dulu gambarnya. Kita bisa perhatikan dari time frame H4 ya. Dari H4 ini kita bisa lihat bahwa pergerakan goldnya ini yang awalnya kuat naik tertahan bentuk pola double top yang cakep. Ini sudah sering banget diulang-ulang. Semalam pun sama Panglima juga diulang-ulang double top seperti apa yang bagus. Ini salah satu yang cantik, yang beauty ya kan. Dia naik topnya ini yang kanan dan kiri posisinya itu hampir sejajar. Kemudian pembentukan lembahnya atau lehernya ini juga tidak yang terlalu dalam. Kemudian harga naik lagi dan begitu breakout, dia turun dalam ini. Nah, setelah itu sempat sideways sedikit di sini dan bentuknya pun menyerupai ini ya, menyerupai penan. Nah, begitu dia breakout support, dia turun lagi. Kemudian saya saat ini melihat adanya potensi penurunan. Ya, ini saya berusaha objektif, bukan karena ada transaksi sell di pivot point. Nah, tapi karena ada yang bisa ini nggak bantu jawab dulu. Nah, mungkin barusan barusan ada yang bertanya pasang trendline kan nanti habis ini langsung ini saya beritahu caranya. Ada yang lihat something nggak? Kenapa saya melihat goldnya ini bisa berpotensi turun? Sengsu. Racing gitu Mas ya. Kayaknya barusan ada yang nyeletuk ya. Nyeletuknya tuh ini perlu kasih kartu kuning kayaknya. Oh, sorry, sorry, maaf, 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 maaf. Di Solo tuh ada komunitas pecinta ini soalnya, pecinta apa? Pecinta guguk. Jadi Pecinta harap roti. berhati-hati ya nanti kena ini, kena somasi. Ya, jadi ada RW, cuman RW-nya bukan yang itu, teman-teman ya. RW-nya tuh ini Racing Way. Cuman ini masih OTW. potensi ya, masih potensi dan sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang eh, pengen tahu cara pasang trendline yang bagus seperti apa. Nah, caranya adalah teman-teman harus bisa mengidentifikasi swing high dan swing low dulu. Nah, ini harus tahu dulu yang mana swing high, yang mana swing low. Contoh nih, saya tarik satu garis. Ini swing low. Ini saya tarik satu garis. Ini swing high. Saya tarik satu garis turun. Ini swing low.
Saya tarik satu garis lagi ke atas, ini swing hack. Nah, setelah bisa mengidentifikasi swing hack yang muncul, mungkin yang baru berlatih, belajar bisa menggunakan ini juga teman-teman, tanda ya. Jadi bisa diberi semacam apa namanya anak panah ya. Nah, misalkan kayak gini. Ini adalah swing low, kemudian anak panah ke bawah untuk menandai swing hack, swing hack. Nah, ini kita hubungkan. Kita hubungkan dengan mengambil referensi hack to hack-nya. Nah, kalau di TradingView memang di TradingView tuh nggak bisa ini ya teman-teman. Untuk di extend pakai shift tuh nggak bisa. Tapi kalau kita pakai MetaTrader kayak gini, nah ini saya perluas dulu. Nah ini bisa. Jadi caranya adalah teman-teman klik di bagian ujungnya, hubungkan ke ujung swing hack yang lain, baru ditekan shift, terus diklik tarik. Nah ini udah pasti akan lurus. Nah ini caranya menarik atau menggambar trendline yang bagus. Nah, sama yang bawah untuk yang trendline supportnya pun juga sama. Kita bisa menghubungkan dari swing low ke swing low dulu. Nah, setelah terhubung, kita pencet shift. Nah, ditarik, diperpanjang seperti ini. Nah, ini menjadi satu swing, support resisten ya, menggunakan trendline yang bagus. Nah, seperti itu caranya. Dengan demikian, kalau ini kita hubungkan, teman-teman, nah, terhubung seperti ini. Ya, ini terhubung seperti ini. Nah, ini memberikan gambaran bahwa ada potensi pola yang bisa jadi terbentuk. Nah, ini saya sampaikan. Bisa jadi, karena ini belum valid. Makanya jangan terburu-buru dulu menyebut ini rising wedge. Tapi potensinya ada. Nah, ini nanti kalau dia breakout support, nah, secara kondisi yang pernah terjadi di waktu yang lampau, kalau ada pola seperti ini, umumnya harganya akan lanjut turun. Nah, ini sudah ada, kita sudah bisa mengidentifikasi ini dan kalau kita coba cek di time frame besarnya kan juga trennya ini masih kuat turun, teman-teman. Nah, ini di berapa nih di H1 ya. Nah, ini aja kita bisa bisa lihat. Nah, trennya ini kan masih kuat turun toh. Nah, dia masih downtrend kayak gini. Jadi pembentukan pola-pola kayak gini ini masih cukup bagus. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa prepare untuk mencari peluang sell seandainya nanti dia breakout support ini. Nah, untuk saat ini siang hari ini kenapa tadi saya sampaikan kita bisa cari peluang day trade dulu karena kemungkinan ya biasanya menjelang news itu kayak gini nih, marketnya cuman apa? Kalau orang orang Jawa bilang tuh timak timi itu apa? Jalan pelan-pelan, Lemot, jalan apa? lelet. Lelet, dah lelet, bener lelet. Dia cuman mondar-mandir di area-area ini. Nah, makanya tadi saya tanda itu di sini dan di sini. Range-nya bisa jadi mondar-mandir di situ. Sempat naik ke sini, kadang turun ke sini lagi ya. Kayak gini nih. Menjelang jus seperti itu biasanya. Loyo. Ya, ya wajar ya menjelang jus biasanya kayak gitu dia. Begitu nanti Powell good afternoon atau good evening baru marketnya ngegas antara naik kenceng atau turun kenceng teman-teman. Seperti itu. Oke, ada yang bertanya untuk newsnya nanti seperti apa? Oke, tadi di atas juga ada ya ini dari Damara. Mengenai FOMC, biasanya pas rilis tipe candlenya itu jalan searah atau spek atas bawah. Oke, saya akan langsung kasih contoh. Nah, memang paling bagus tuh paling enak kalau ada contohnya, teman-teman. Bentar. NFP, sorry kok NFP. FOMC, masuk ke news. Mohon ditunggu dulu. Nah ini, oh sorry, bukan news ya. Berarti mana Fed government speech. Kayaknya ini Oke, deh. saya potong bentar, Prof. Oke, silakan Bang Lima. Wah, ini sudah bergabung. Ya, mungkin Wah, sudah di ba- trading room. baru baru iya baru sih. Tadi Oke. saya join tapi masih di jalan, teman-teman. Jadi selamat siang, Hati-hati selamat bos. siang. Nah, kalau saya tadi ini di jalan ya fokus di jalan dulu. Jadi tidak Nah, tidak disambi. Gitu. Kalau kalau mungkin kalau di Jakarta kena banyak macet gitu masih bisa di ini ya kita apa berkendara masih sambil elektrik bisa. Cuman kalau di Solo nggak bisa teman-teman.
harus hati-hati. Nah, cuman saya mau review dulu sebelum nanti Prof. Rek meneruskan penjelasan ya, karena saya minta share screen dulu karena tadi lihatnya bisa jadi peluang, ya bisa jadi peluang. Di XAU ya, Panglima ya. XAU, XAU. Oke, silahkan share screen. Untuk belum share screen ya? Sudah muncul. Oh, lah kok silakan tenang, share screen tenang. jadi bingung saya. Tenang. Nah, ini kalau belum share screen nggak tenang ini. Tapi sorry Panglima, tadi saya Kok nggak notice bisa? kalau Panglima sudah datang soalnya, makanya saya nggak notice tadi. Mohon Oh, maaf. sudah standby agak tadi. Cuman saya masih pantau-pantau juga. Pantau. Ya, pantau-pantau biasa. Jadi untuk mengawali siang ini teman-teman, ini masih sideways. Mungkin tadi udah dibahas ya. Ini saya bahas lagi. Ini masih sideways. Secara ya tadi saya dengar yang timak-timik tadi ya. Ini marketnya masih Ya. timak-timik tadi. Masih wirawiri di area yang sama dan range-nya pun mengecil ini tak rasa. Ini berapa ini? Ya mengecil, nggak sampai 1.000 poin naik turunnya ini. Padahal kemarin-kemarin kita lihat candle naik jauh gini, turun jauh gini kan udah ribuan poin, 3.000, 5.000. Ini ini cuman kurang lebih 1.000 poin. Ya kurang lebih 1.000 poin. Nah, plan yang mau saya bagikan tadi sebenarnya kalau ini di breakout. Nah, ketika tadi seperti ini teman-teman. Ini kan tadi mau naik breakout kan. Ini kalau di breakout jadi peluang buy yang bagus. Ternyata nggak jadi, ternyata malah turun. Ya, ternyata malah turun. Kalau kondisi seperti ini malah bisa jadi double top ya. Malah bisa jadi double top. Ada sedikit selisih antara ini dan ini. Tapi masih bisa jadi double top dan kemungkinan besar akan turun dulu. Bahkan bisa cukup dalam ya. Karena kondisinya sideways. Nah, cuman saya tidak akan terburu-buru ngambil peluangnya itu kalau masih di kondisi sideways-nya. Ya, apalagi ketika cenderung turun. Ketika harga ini menginformasikan adanya potensi turun. Jadi saya tidak akan ngambil peluang sell siang ini, teman-teman. Ya, di kondisi seperti ini. Ini sideways kecil, ini sideways besar ya. Jadi dia itu sideways dalam sideways. Nah, kalau tadi belum dibahas itu, ini tuh bisa dibilang sideways dalam sideways. Jadi kita perlu apa ya? Hati-hati di kondisi ini lah. Karena dia sideways dalam sideways. Hati-hati dengan Ya, nih ini tuh sideways besar teman-teman. Ini kalau kita lihat M5, M15, ini ada, nah di sini juga dia ada ekor yang panjang ya. Jadi ini yang masih buat saya sendiri juga masih jadi ya PR untuk dilihat apakah ini memang false breakout, acuannya ada ini dan ini sebagai support ya. Jadi di sini itu dia sideways, di time frame yang lebih kecil di pergerakan kecilnya dia juga sideways. Dan di kondisi seperti ini saya cenderung carinya itu peluang buy teman-teman dibanding nyari peluang sell ya. Kalau peluang sell kita target pendek-pendek masih oke, tapi kalau apa targetnya terlalu panjang menurut saya jadi kurang bagus untuk siang ini ya, untuk siang ini. Nah, kecuali dia memang kembali turun lagi breakout support itu beda cerita. Kita mau switching fokusnya dari awalnya fokus buy ganti sell itu bagus. Ya ini sideways-nya itu di sini. Kalau saya nandai kita pakai ini aja lah cukup. Nah, dia masih sideways di sini, teman-teman. Nih, dia malah balik kuat turun lagi kan. Diawali apa? Double top nih. Diawali double top, turun. Mungkin saya review itu dulu aja deh, karena tadi mau ngambil peluang buy malah balik turun ya. Nggak jadi breakout resisten, dia malah turun.
Saya akan pantau dulu teman-teman karena masih di dalam ring sideways, naik turun di ring sideways. Jadi sambil pantau dulu. Hmm, 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 hmm. Ya, ya sambil sambil pantau dulu teman-teman. Saya saya bantu pantau ini. Oh, dia langsung banting naik, ya. Langsung dibanting naik kenceng nih. Nih. Nah, ini yang harus diwaspadai di kondisi sideways. Turun kenceng, seolah-olah terlihat masih mau turun ya, mau breakout support, dia balik lagi mantul naik dengan begitu kuatnya. Ini sideways itu harus sabar. Sideways itu harus sabar. Tapi kalau breakout resisten ini ya, saya ada plan mau nge-buy, saya mau ambil peluang buy. Sudah breakout teman-teman. Saya mau ambil buy kecil dulu aja deh. Ambil buy kecil. Saya ngambil buy ya teman-teman ya. Atau bisa tunggu harga ke ini 3960 lagi. Nah, ini masuk buy lagi. Oh, tunggu. Saya ganti lot. Tinggal momen nih. Dia langsung langsung balik naik ya. Kita hapus dulu ini biar teman-teman nggak bingung ya, biar nggak kebanyakan garis. Nih, saya ada ambil buy ya teman-teman ya. Saya ada ambil buy. Nah, dia turunnya hanya sesaat naik lagi. Ini masih masih pingin tambah, saya tambah posisi. Saya tambah posisi lagi. Jadi pas dapat di harga 3960. Oke, stop lossnya saya akan taruh di ini aja, nggak usah jauh-jauh. 395520 aja. Pendek-pendek aja. 395520 ya. TP-nya kalau kita bicara 1:1 itu ada di sini. Ini pas di resisten resisten sebelumnya juga, jadi cukup bagus untuk acuan TP ya. Saya tambah lagi, makin turun makin saya tambah lagi. Jadi saya ini yang disebut full margin teman-teman. Saya buat satu trading plan. Nah, modal dalam akun trading saya ini saya gunakan ketahanan modalnya ya, saya gunakan semua marginnya untuk ambil posisi. Nah, tapi ini saya full marginnya dengan yang namanya cash management deposit. Ingat ini, saya nggak bosan-bosannya mengingatkan. Kalau mau full margin, ingat cash management deposit ya. Jangan jangan ngawur lah, jangan ngawur ngawur full marginnya. Siap. Siap. Ini untuk target pertama ya. Target pertama, kalau mau next target, mm, 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 mm. Next target mungkin, iya, karena masih sideways ya. Kalau kita mau target terlalu jauh juga jadi, saya akan targetnya satu satu banding satu dulu teman-teman. Tidak akan muluk-muluk karena kondisi masih cenderung sideways juga. Happy Oke, cuan, siap. Don, ya, Don, 100% siang ini. Nah, gitu aja. Kita ditemani mana nih? Saya mau TP malah malah hilang toolboxnya. Woi, mana ini woi? Happy cuan teman-teman. Singkat, singkat, padat, singkat, padat dan TP. Ya, SPBU. SPBU aja, gas aja. Singkat Nah, padat, bye. nah ini tadi yang sebenarnya saya tunggu mau buy di sini. Ternyata pakai drama dia, pakai drama musikal dulu. Dia turun dulu baru naik kan, baru ngebuy. Oke, kita amankan dulu profit siang ini.
buat tambah modal FOMC siap nanti malam ya, nanti subuh ya. Besok subuh. Nanti malam kita live trade seperti biasa jam 7, terus subuhnya kita live trade lagi. Nah, ini. Oke, mungkin saya sambil pantau lagi, boleh Prof melanjutkan tadi sharingnya karena karena bagus juga ya tadi apa yang di-sharingkan Prof ini menarik dan mohon maaf saya sempat potong tadi. Nggak Untuk masalah, kita Panglima. kita cari cuan dulu. Kita cari cuan dulu. Harus balance teman-teman antara Ya, betul, antara betul. sharing, edukasi sama cuannya tadi harus balance. Ada peluang ya kita eksekusi dulu. Thank you, thank you. Mungkin boleh lanjut Prof. Oke, siap. Wah, mantap kan teman-teman yang ini yang udah join join live trade di NS ya. Makanya inilah diajaklah teman-teman yang lain yang pengen belajar ya. Cari cuannya jalan, edukasi pun juga jalan. Teman-teman tanya fundamental pun juga di sini ada lengkap. Oke, saya tadi mau jelasin ini ya, apa namanya terkait dengan candle ketika ada rilis news. Contohnya ketika FOMC. Nah, saya akan lanjutkan sharingnya. Nah, ini pakai contoh. Jadi, saya mau menjelaskan pakai contoh, teman-teman. Ini ada sekumpulan catatan ya yang saya buat dari tahun-tahun yang sebelumnya, yang lama. Kita bisa tarik mundur aja satu persatu ya. Jadi FOMC kemarin terakhir itu tanggal 18 September. Nih di sini nih. Dan ini saya langsung cocokkan dengan pergerakan di gold ya. Karena teman-teman kalau FOMC ditunggu kan goldnya ya, bukan instrumen yang lain. Nah, kita coba coba perhatikan ya. Apakah candlenya spike atau enggak? Ini kita di time frame H4 teman-teman ya, di H4. Nah, ketika FOMC dirilis, candlenya itu kalau mau tahu spek atau enggaknya mungkin kita perlu ini ya, buka dua ini teman-teman. Membandingkan antara yang time frame besar dengan time frame kecil. Oke, bentar, tunggu dulu teman-teman. Nah, yang kanan ini saya buat di time frame berapa M30 atau M15 gitu ya. Nah, sebentar. Ini di tanggal 18 September. Berarti masih cukup cukup jauh. 18 September. Nah, ini. Nah, ini ketemu nih. Ternyata ketika FOMC kemarin, nah ini nih kita bisa lebih detail lihat pergerakannya. Kalau di H4 kan di sini nggak terlalu kelihatan teman-teman. Yang sebelah kiri ini H4, kalau yang sebelah kanan tuh M30. M15 malahan nih. Nah, candlenya itu sempet, nah ini saya lupa waktu itu ya, sempat naik dulu atau turun dulu. Terus naik tinggi sekali, di close di deket harga open candle M15, nah terus bawa turun. Nih, koreksi naik, dia turun lagi. Ya, ini kondisi ketika FOMC. Jadi bisa spike-nya itu bisa langsung ke atas dibanding turun atau sebaliknya. Turun dulu terus dibawa ke atas. Cuman saya ingat saya ini Panglima mungkin kalau ingat bisa memvalidasi ya. Waktu kita FOMC terakhir tuh nggak sampai 1 menit TP. Langsung hilang transaksinya. Bener nggak Panglima? Ingat nggak tanggal 18 silam? Atau Lupa teman-teman, Prof. Kita teman-teman mungkin yang kita entry biaya banget. Ini sekali sehari 2 kali live trade. Sekali live trade bisa 5-7 peluang. Lupa saya. karena nggak cuma sekali ya live trade kita Iya, ya. iya. Yang CPI kemarin ingat karena baru aja CPI kan kita nggak sampai Ya. satu satu 1 menit 2 menit apa berapa menit itu kita entry buy dia harga langsung naik TP CPI saya ingat. Nah kalau FOMC tanya bulan lalu udah ini memori saya itu udah diarsipkan yang bulan lalu teman-teman. Sudah nggak bisa dibuka lagi nih. Sudah diarsipkan. Oke. Seingat saya teman-teman, ini kita TP-nya nggak sampai nunggu menit, hitungan detik itu TP dan TP-nya pun kalau nggak salah ada slippage-nya. Terus waktu itu pendekar akhirnya open open transaksi lagi di sini ya, sempat ambil peluang buy lagi di atas ini. Nah itu, jadi bisa spike atas dan spike bawah. Nah ini contoh yang FOMC kemarin ya tanggal 18 September. Coba kita cari contoh yang lain dulu. Ini di tanggal berapa nih?
Ini yang Juli berarti ya, 30 Juli. Oke, kita lihat 30 Juli. 30 Juli. Semoga database-nya masih ada di sini. 30 Juli. Ini masih Agustus. Nah, ini ada di sini ya. Nih, catatannya ini sama nih. 30 Juli pergerakan harganya ketika FOMC dirilis, itu market gold-nya langsung turun. Nih, langsung turun. Ya, cuman turunnya ini hanya berlangsung mungkin sekitar 1 sampai 2 jam saja, teman-teman. Nih, dari jam 1 dini hari sampai jam 3. Setelah itu marketnya balik arah naik lagi. Nah, ini. Ya, ini yang terjadi kemarin di bulan Juli. Nih, terjawab ya. Jadi, sometimes itu dia bisa spike atas, dibanting turun, spike bawah, di bawah terbang. Ya, sometimes bisa kayak gini. Satu arah turun. Sampai nanti setelah market mengasesmen atau apa, menilai ulang, nah, baru dia menemukan kembali momentum trennya secara fundamental. Nah, contoh yang Juli ini ya dia naik lagi. Nih, di sini naik. Oke, terus naik, naik, naik lagi. Bahkan dari saya sampai nggak sadar ya, ternyata baru Juli itu harga goldnya tuh masih di 3.200 bahkan ini. Nih, Juli ya. Sekarang di 4.000, 3.900. Nah, berarti berapa bulan? Baru jeda 2 bulan, 3 bulan aja udah sampai 10.000 poin ya pergerakan goldnya. Bener gak sih? 32 ke 42 itu berapa berarti? 100.000 malah ya. 100.000 poin. Penguatannya luar biasa di gold. Nah, itu ya. Jadi, semoga tadi yang bertanya tentang ketika FOMC atau news itu dia spek atas ke bawah, dengan contoh sederhana seperti ini, semoga sudah terjawab, teman-teman. Oke, saya scroll chatnya dulu nih. Ini eh, banyak pertanyaan. Saya coba baca satu persatu dulu. Oh, ini. Jam 15.45, 16.00 ada Hack Impact News untuk CAD. CAD itu, wait, saya akan share screen kalender ekonomi. CAD itu nanti malam jam 8.45, Bose. Jadi ini nih, saya kasih tanda kotak dulu. Nah, di sini. Jam 8.45 malam ini pas kita live trade. Ya, ini ada pemangkasan suku bunga ya. Jadi dari 2,5 dipotong 25 basis poin ke 2,25. Konferensinya atau pidatonya itu di jam setengah 10 malam. Nah, ini untuk Kanada. Kalau untuk eh, market US itu jam 1 malam ini dirilis angkanya dulu, angkanya dirilis. Nah, kita ini sekaligus menjawab ya tadi ya, ada yang bertanya mau pasang alarm. Mana tadi? Saya scroll dulu. Oh, sudah dibantu jawab. Thank you. Mulainya jam 00.45 nih, thank you nih dari Bos Firm. Bacanya gimana nih? Firm atau firm? Ya, jam 00.45 kita mulai live trade. Kemudian jam 1 kita akan tunggu ini ya, rilis angka aktualnya berapa. Kemungkinan besar tetap diturunkan dari 425 ke 4,00. Nah, kita bisa cross check juga di belum saya buka ya, kita coba buka Fed Watch Tool. Kemudian kita klik ini. Keliru, yang atas berarti. Nah, kita tunggu ya, kita tunggu bentar terus. Masih loading. Mohon ditunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul. Sudah muncul. Nah, jadi sekarang itu ada di 425 ya, 425 basis poin. Nanti akan, sudah 99,5% teman-teman. Wah, ini udah bisa dibilang datanya kita tahu nanti malam akan ada pemotongan ya. Nah, ke 400, dari 425 ke 400. Nah, kita sudah bisa antisipasi dulu nih. Pasti cut rate, pasti. Nah, yang ditunggu sebetulnya itu bukan, kalau versi saya ya, yang ditunggu adalah bukan angkanya, bukan angka actual ini, tapi ini statement atau press conference release-nya jam 1.30. Ini nanti di sini nih yang kakek Powell ngomong apakah good afternoon atau good evening atau ngomong ekonomi masih solid.
dan seterusnya lah. Ya itu nanti di sini jam setengah dua. Makanya kenapa NS nggak membuat live trade-nya jam setengah satu malam supaya kita menunggunya itu nggak terlalu lama. Kalau kita bikin jam 00.45 kan masih oke lah 45 menit. Lumayan kita hemat waktu 15 menit. Karena mungkin akan mulai mulai volatile itu ketika di sini. Nah, ketika Jeremy Powell dia memberikan penjelasannya lewat konferensi pers resmi. Seperti itu ya, semoga mendapat tambahan wawasan. Oke, saya scroll-scroll lagi, teman-teman. Panglima masih pantau nanti kalau sudah ada peluang langsung info aja seperti biasa ya, Panglima ya. Siap, siap, siap. Jadi ini anu sih masih sideways sih teman-teman. Kita pas pas naik TP, nah itu pas di area resisten kita TP ya. Ini mungkin Resisten ini trendline. nanti lah nanti dibahas lah. Ini biar Prof selesaikan ini dulu. Tapi belum ada peluang sih. Oke. Belum ada peluang. Boleh selesaikan dulu Prof. Nanti baru kita ke market lagi. Oke, siap Panglima. Saya lanjut scroll-scroll dulu, live trade-nya, newsnya sudah terjawab ya. FOMC terakhir market turun, sehingga saya tidak buat peluang karena trading plan buy. Oh, ada yang ingat ya ini ya. Yang langsung TP berarti yang mana? Yang CPI. CPI baru kemarin sih, sebelum CPI teman-teman. Itu ada. Memorinya Prof kuat ya. Sempat ambil peluang AUD USD kah? Ya, itu saya yang share teman-teman. Saya yang share cuman dari ini dari PC yang satunya, dari laptop yang satunya. Kita review ya, kita review karena memang ada peluang buy yang dibagikan di sana AUD USD ya. Dan sudah running 200 poin. Tadi sudah diupdate sama tim. AUD USD. Nah ini. Nah ini nih masih running profit. Nah, masih running profit, teman-teman. Ya, happy floating profit buat teman-teman yang ambil peluangnya. Pas saya bagikan tuh sudah agak naik sih, jadi nggak yang dapat harga breakoutnya teman-teman, tapi sudah ada selisih. Tapi selisihnya masih, menurut ukuran saya masih bisa kita toleransi semua, karena baru running selisih 50 poin dari breakout ini. Dan targetnya kan juga ini lumayan. Nah, kalau yang ambil 1 banding 1, ini mestinya sudah hampir TP. Nah, yang 1 banding 1. Tapi yang ambil sesuai trading plan yang dibagikan di channel, ya ini masih sudah separuh perjalanan. Ya, itu untuk AUD USD. Ya kalau kita mau review day trade-nya ini, AUD USD ini masih ada kemungkinan dia naik, teman-teman. Masih ada kemungkinan. Ya, di daily-nya pun dia juga sudah lewat dari level 618 ya, coba kita ukur. Nah, ini. Nah, 618 udah lewat, 786 juga udah lewat. Ya udah. Ini bisa kembali ke area ini, area di atas, resisten di atasnya. CPI-nya juga naik kok tadi pagi. Untuk ini ya, AUD ya, Bos ya. Heeh. Oke, thank you update-nya. Karena kalau di tempat saya ini yang untuk non-US market, yang currency di luar US, saya sesekali lihatnya. Yang paling sering memang yang US. Nah, itu berarti ada dukungan secara ini berarti ya, secara fundamental mata uang AUD-nya berarti. Thank you yang sudah bantu sharing. Next. Berarti kita nanti pasang buy stop, sell stop langsung dengan SLTP-nya ya, untuk antisipasi spike atas bawah. Itu merupakan salah satu strategi yang dipakai sama pendekar. Nanti kita ikuti aja teman-teman. Strateginya pendekar seperti apa ya untuk menghadapi FOMC nanti malam. Karena tetap harus adaptif ya. Kita nggak bisa apa namanya mengkultuskan satu cara saja. Karena trading ini kan sangat dinamis teman-teman. Bisa buy stop, bisa sell stop, atau kadang kita bisa entry dulu dengan entry sell dulu dengan SL di atas, atau sebaliknya entry buy dulu dengan SL di bawah, itu juga bisa. FOMC terakhir dua arah, ya itu tadi sempat naik turun atas bawah ya. FOMC itu berapa bulan sekali? Oke, pertanyaan menarik. Saya buka lagi ke ini ya, ke teman-teman yang sudah paham, harap ini ya, jangan bosan mendengarkan ya. Yang Hitung-hitung ini aja, kita mempertajam ilmu. Kata kata guru saya di sekolah ya, guru kita semua mungkin di masing-masing sekolah.
kalau sudah ada pengetahuan, pengalaman dibagikan ke orang lain, nah itu namanya kayak mengasah, ya, mengasah pisau, mempertajam. FOMC itu setahun ada 8 kali. Ini yang tahun 2025. Bisa teman-teman perhatikan di sini nih. Nah, jadi yang tidak setiap bulan ada ya, adanya di Januari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya sampai Desember. Ini hanya 8 kali. Dan dari 8 kali ini, yang sebenarnya ya kalau kita mau filter lagi, yang potensi dampaknya cukup signifikan atau kritikal itu yang ini. Yang ada tanda bintangnya. Nah, ini di bulan Maret, ada tanda bintangnya nih di sini. Ini ada tanda bintangnya, bulan Juni, terus September, nah, dan terakhir di Desember. Nah, ini yang menurut saya cukup kritikal akan ya bisa menggerakkan market dengan luar biasa. Ya, ini jadwalnya. Nah, kita akan yang nanti malam ini yang ini Oktober nih, 29 ya. Kalau di Indonesia sudah masuk ke tanggal 30 dini hari, kalau di Amerika masih tanggal 29. Kemungkinan besar nanti dari angka di Forex Factory tetap bisa satu arah. Gini, yang nanti malam eh, saya mengacu ke statementnya Jerome Powell di FOMC bulan September yang mana Powell itu menyampaikan pemotongan suku bunganya ya atau cut rate-nya itu sifatnya hanya untuk risk management saja. Karena apa? Karena bursa tenaga kerjanya itu melemah. Nah, teman-teman bisa cek di sini di Forex Factory, kemudian bisa contohnya bisa ke NFP. Nah, NFP karena hari bulan ini nggak ada, berarti bulan lalu ya. NFP, nah ini bisa dilihat di chartnya, di grafiknya. Nah, ini kan makin turun. Ini contoh salah satu data tentang tenaga kerja yang ini semakin mendekati nol. Nah, Powell tuh potong suku bunganya itu untuk ya ini supaya bursa tenaga kerja itu ceritanya itu nggak semakin kritikal, nggak semakin kritis. Nah, kemungkinan besar nanti malam dia masih akan menyampaikan hal yang senada. Kemungkinan yang saya baca. Kenapa? Karena inflasi Saya prepare buy ya, Prof. prepare Saya buy. prepare Berarti buy. saya Mau stop share ya screen. mau share screen dulu nggak apa-apa. Saya potong dulu ya. Boleh, Daripada boleh. ketinggalan peluang nanti. Silakan, Panglima, monggo. Ini ini prepare dulu teman-teman. Belum ada peluang, tapi kita bisa siap-siap untuk ambil peluang buy. Ini kondisi transaksi sebelumnya nih. Kita pas TP harga langsung balik ke entry awal ya. Jadi oke lah ini level TP-nya. Masih tertahan di resisten trendline. Nah, terus yang barusan ini ini mirip kayak tadi. Kalau naik saya mau nge-buy, ternyata dia turun duluan. Jadi acuannya sebenarnya di sini teman-teman. Deket banget. Sudah dekat banget. Ini kalau ini naik nih breakout, nyentuh aja. Saya mau nge-buy. Ternyata kayak tadi nih. Udah siap-siap mau nge-buy kayak tadi dia malah turun lagi. Jadi belum buy dulu ya, belum buy dulu. Oke. Belum buy dulu. Sabar, sabar. Apakah akan terulang kembali? Nah, apakah akan terulang kembali nih? Jadi teman-teman bisa tandai untuk yang sekarang ya. Bisa tandai level ini 3964,60 lah. Ya, 3964,60 itu bisa ditandai selama harga saat ini tuh nggak balik ke sini teman-teman ke 3955,25. Kalau nggak balik ke 3955,25 ya dan sudah ada kenaikan. Nah, dia selama nggak breakout ini entah dia naik di sini atau naik di sini gitu ya. Atau bisa jadi sekarang langsung naik gitu. Selama ini udah kesentuh teman-teman, level ini kesentuh atau breakout tembus gitu ya di sini. Ini saya akan ambil peluang buy. Saya akan ambil peluang buy dengan acuan ini di sini. Nah, SL-nya nanti
tinggal kita lihat kondisi harga low-nya sebelum dia breakout itu seperti apa. Yang jelas SL-nya akan pendek aja. Buy di area ini, SL-nya bisa jadi di area-area ini kalau ini naik lagi ya. Nah, TP-nya nanti bisa cukup jauh. Kita bisa pakai acuan ini sekalian. Ini kalau kita hubungkan trendline harusnya nyambung nih. TP-nya nanti bisa di next next sentuhannya ke sini. Nah, gambarannya seperti itu. Gambarannya dulu. Karena belum belum jadi entry nih. Dia balik turun lagi nih. Balik turun lagi di support ya. Sambil kita pantau teman-teman. Ini kalau breakout mendekati sini ya. Bisa jadi dia malah malah kuat turun ini, bukan kuat naik. Cuman pantau dulu, pantau dulu. Kita pantau ketat. Nah, resistennya ini cukup cantik juga ini. Ini ke sini, ini ke sini. Jadi masih masih saling terhubung. Nah, apakah akan membentuk pola-pola yang lancip-lancip ini, Tusuk gigi. tusuk gigi? Ya, mending tusuk gigi aja lah daripada RW. Ya, Daripada nyinggung-nyinggung RT RW ya. Iya. Iya kan? Nah, ini kalau memang breakout bawah malah saya nggak jangan jadi nggak jadi ngebay. ya nggak jadi ngebuy, nyarinya sell aja. Kita switching. Ya, cuman pantau dulu teman-teman. Pantau dulu dia masih tertahan nih. Balik naik lagi ya. Balik naik lagi cukup kencang kenaikannya. Hmm, 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 hmm. Ini memang kondisi-kondisi yang nah ini momen-momen ini bisa jadi kita akan ambil buy bentar lagi nih. Momen-momen dia. Cuman stop lossnya kurang lebih 600 poin ini. Saya akan pakai SL-nya di sini. Ini kalau breakout ya. Kalau breakout ya, tunggu dulu nih. Mungkin kita tunggu 1 sampai 3 menit ke depan. Ini kalau memang kuat naik harusnya nggak sampai 5 menit dia akan breakout. Kita tunggu dulu. Sabar dulu teman-teman. Sebelum kita buka data ekonomi lagi. Bareng Prof. Rek. Yang kepo fundamental tuh dibongkar habis-habisan sama Prof. Rek nih. Kedok-kedok. Kedok-kedok orang dalam yang menggerakkan market tadi loh. Dibongkari sama Prof. Rek. Hmm, 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 hmm. Dia masih tertahan ternyata nih. Ini menarik juga ini. Ada apa ini? Kok masih tertahan ini? Nah, apakah akan terjadi sesuatu? Ini menurut saya udah nggak valid dipakai. Fokusnya mungkin ke sini sih teman-teman. Gimana, Prof? Enggak, itu sentuhan ke apa tren lainnya sudah terlalu banyak kayaknya Panglima ya. Sebenarnya nggak pengaruh banyaknya sih. Enggak Yang pengaruh. sa- Oh, Kalau oke. kalau kalau ah, saya sih tidak tidak ini ya. Pola itu bukan masalah banyaknya sentuhan sih. Kalau pola ya. Sebenarnya lebih ke kalau mau dipelajari lebih detail itu acuannya itu bukan sentuhan teman-teman. Bu- Bukan berapa kali sentuh tapi pembentukan polanya ini berapa lama, memakan waktu berapa lama gitu loh. Karena kalau kita bicara sentuhan nih, tunggu. Dia mau breakout ini, tunggu dulu, tunggu dulu. Saya kalau mau entry sambil jelasin nanti malah gagal fokus nanti. Tunggu dulu. patokannya masih yang biru itu. Masih, Oke. masih. Acuannya masih yang ini ya, 3964 ya.
3964,62. Ya, 3964,60 pun masih nggak masalah. Nih, dia mulai balik naik. Saya ini mencari konfirmasi, teman-teman. Hmm, 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 hmm. Oke, dia masih tertahan ya. Nah, ini yang tadi saya mau sampaikan itu kalau acuannya banyaknya pantulan, ya ini kan berarti terhitung 1, 2, 3. Di sini kan berarti dihitung juga nih 4, 5. Ini otomatis nanti nyentuh ke sini jadi 6 pantulan kan. Nah, ini udah 6 kali pantulan. Sementara kalau kita bicara pada umumnya atau kebanyakan pola itu paling kalau trendline ya berhubungan dengan trendline itu paling cuma 2, 3 kali pantulan idealnya. Dua, tiga kali pantulan tuh dalam artian gini teman-teman. 1, 2, 3 dia biasanya udah breakout. Jadi cuma 1, 2, 3 gitu loh. Tidak ada pantulan-pantulan berikutnya. Ya, tapi saya tidak beracuan itu nggak beracuan berapa kali pantulan itu nggak. Ini malah kayak tadi nih, dia malah uh, ini ya apa membentuk pola double top ini. Nah, apakah malah yang ini yang mau di breakout masih jadi pertanyaan ini. Apakah malah mau breakout yang ini? Hmm. Iya, ternyata masih belum kuat naik teman-teman. Masih Lanjut. belum kuat naik ternyata. Belum kuat naik dan belum kuat Hmm, turun. iya, masih malu-malu dia. Belum kuat naik, belum kuat turun. Ya, Ya ini sideways cuman mungkin cenderung turun mungkin Bang Lima ya. betul, betul, betul. Cenderung turun. Kalau lihat ini ya, dia masih dalam pola juga, masih balik turun lagi. Nah, ini udah 6 kali pantulan masih 5 kali ya, 4, 5 kali pantulan juga masih turun lagi. Ya resisten akan tetap jadi resisten. Namanya aja resisten. Nah, makanya kita tunggu konfirmasi, tunggu validasi atau konfirmasi benar-benar di breakout atau belum gitu loh. Kalau belum ya sabar dulu, Sabar menanti. sabar menanti. Rumah makan nih. Rumah makan. Wih. Rumah makan sabar menanti. Nih, ini juga menarik nih. Ini kalau memang memang di sini dia breakout, acuannya saya akan deketin ya. Acuan ngebaynya saya akan pakai ini, teman-teman. Di level 3966 3964 lah. 3964. Oke, saya masuk buy ya. Saya masuk buy. Saya masuk buy 0,05 lot. Saya masuk buy. Dia akhirnya naik juga. Ada konfirmasi naik juga dia. Setelah cukup cukup malu-malu, sempat turun dulu, sempat wira-wiri dulu, akhirnya naik juga. Untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai acuan 3959 395970. Yang tadi sudah saya withdraw ya teman-teman ya. 500 jadi 1 juta, 500-nya saya withdraw. Sisa 500. Ini saya pakai full margin lagi. Jadi level SO saya nih ini berada di area yang sama dengan level SL yang saya info. Targetnya samanya adalah sama kayak tadi 1 banding 1, nggak usah terlalu jauh dulu karena seperti yang teman-teman bisa lihat banyak koreksi-koreksi di sini ya. Banyak koreksi itu yang saya maksud gini. Dia naik nggak jauh turun, naik nggak jauh turun. Ada koreksinya dalam-dalam. Nah, better ini targetnya juga jangan terlalu jauh dulu. Saya akan pakai targetnya di sini ya.
di 3968,10. Jadi ini udah hampir kena TP, teman-teman. Semoga ini tidak menjadi perjalanan panjang seperti transaksi pertama langsung TP ya. Kita pantau dulu karena sudah naik. Bos, Sudah. kalau transaksi banyak untuk TP-nya bersamaan itu gimana, Bos? Pakai TP-nya script itu. bersamaan, manual atau gimana maksudnya? TP bersamaan tapi manual. Di Iya. TP manual gitu. Oh, apa? Pakai take profit Pakai script. bersamaan. Kalau di Pakai PC, script, ya. itu namanya pakai script tambahan. Kalau itu tambahan. Nih, Gimana itu, contoh Bos? ya. Ini tambahan harus punya ininya dulu. Ini kan kita custom. Ini kita custom, teman-teman. Ini algo trade harus nyala. Ini kita tambahkan. Misalkan nih, saya mau setting TP-nya ini. Ini kan nggak ada TP. Saya mau setting TP-nya di 3968 ya. 68,10. Nah, di sini. Settingnya di sini. Kelihatan nggak ini? Kelihatan kan? Ada kotak ini. TP by position. Nah, di sini saya input nih. Misalkan 3968,10. Salah harga. 3968,10 gitu ya. Ini teman-teman perhatikan nanti. Saya sekali input yang berubah TP-nya 2 posisi nih. Nggak cuma satu. Ini saya oke dulu ya. Saya oke dulu. Tek ini. Nah, ini mau ada 10, mau ada 20 sekalipun, dia akan ke input sendiri. Ke 20-20-nya. Happy cuan teman-teman. TP. Kita TP lagi. Cukup instan. Instan. TP yang Happy kedua. cuan. TP Teknik yang kedua. scalping Nah, M15 juga running profit. Running profit ya? Oh iya, di sini ada peluang juga nih. Tunggu. Apa saya mau re-entry lagi ya? Sudah. Tuh. Sudah itu gini. Sudah ini saya pembelaan nih. Sudah itu kalau kita mulai tradingnya ke bawah emosi, nggak ada sistem, tidak ada peluang kita entry. Nah, kalau jelas-jelas ada teknik NS scalping, bisa entry buy. Ya kenapa enggak kan? Sudah Kenapa enggak? jalan. Nah, ya, tapi udah jalan, udah running ini. Kalau nah kayak Iya. gini kalau misalkan udah running profit, kita baru mau entry, itu yang nggak sehat. Udah running profit ya sabar dulu, jangan maksa entry kan. Betul, sabar menanti. Sabar menanti. Makan dulu. Sabar menanti, teman-teman. Bisa jadi target nggak terlalu jauh ke sini lagi. Saya withdraw lagi lumayan nih. Siang ini ya 800.000 dikantongin dulu. Tinggal nunggu kopi Nah, sama es temenin. krim. Wih, kok bisa plus es krim juga itu? Apa Kayak ini maksudnya nih? krim kemarin malam gitulah. Oke, kayak kemarin malam ya. Hmm. Ada yang cepu kayaknya ini. Enggak, Bang Lima. iya ini kayaknya nih. Kemarin khusus tim NS. Hari ini enggak dulu. Karena hari ini harusnya saya jatah ada yang traktir saya ini harusnya ini. Oh. Yang kemarin TP-nya sekali TP 100 berapa puluh dolar itu loh. Oh Yang iya. ikutan nge-sell iya kan harusnya gantian dong. Kesel Masa dari atas itu ya. iya, masa saya lagi yang traktiran ini Semana itu. macam Kode mana keras, ini? kode keras. Kebetulan hari ini saya belum ngopi. Saya tuh biasanya satu hari paling nggak satu kopi gelas. Gelas tanpa gula. Americano lah. Americano tawar ya. Kadang kan ada Americano yang manis tuh. Saya cukup Americano tawar aja. Saya nyari kafeinnya ini. Gitu ya teman-teman ya. Saya belum ngopi hari ini. Prof, saya belum ngopi loh, Prof, hari ini, Prof. Iya, Iya, proses itu tadi juga. kode kerasnya itu Bang Lima. Tapi dulu. Live. Oh, Prof Rex, saya mau tanya dikit. Boleh, Ah, boleh, silakan. Udah ada sempat lihat berita tentang belum? Tentang Apa aku istilahnya? dan dia. Yang layoff di US. Layoff. Ah, ah.
Saya bacanya itu sih karena government shutdown itu. Nah, otomatis kan itu pasar tenaga kerja bisa kontraksi. Iya nggak? Ya, betul, betul, Logikanya. betul, betul. Hmm. Dengan demikian, oh Apa ya, artinya nih? Dengan demikian, Maka maka daripada itu, oleh karenanya, bisa jadi ya hmm, mungkin ya nanti gimana Powell gimana nganu ya. nih? Ya jadi Powell lebih dovish ya kalau seperti itu. ya bisa jadi Bisa akan jadi. office, bisa jadi. Nah, tapi kan kalau kita bicara US government shutdown kan penyebabnya kan jelas ya, karena belum ada titik temu antara ini pihak pemerintahan Trump sama Kongres. Oh, oke, sama Demokrat ya. Oke. Ya Kongres di tuh sebenarnya sama lawan partainya apa bukan sih? di dalam Kongres itu kan ada dua ya, Ada ada dua. Senat dan ada DPR atau Hmm. House of Representative. Nah, Senat dan DPR ini beda beda kubu, memang beda kubu. Untuk yang tahun ini beda kubu, setahu saya karena yang kayaknya yang Kongresnya yang satu partai dengan Trump. Nah, Senatnya ini lawan partainya Trump. Makanya jadi alot. Sebenarnya ini percakapan yang nggak sehat, teman-teman. Kenapa nggak sehat? Karena masa kita mau nebak apa yang akan diucapkan Powell? Ini udah udah bener-bener saya tarik Fibonacci analisa ini malah tebak-tebak nih. Powell akan ngomong apa nanti malam? Nggak sehat ini. Ini loh, tidak sehat yang tidak disadari. Menjadi tidak sehat yang tidak disadari. Nah, mending itu tadi Prof, telepon Powell Prof, dipastikan lagi. Dia teken naskahnya itu udah naskah apa ini yang mau diteken? USD turun atau USD naik kan gitu. Oh, sama satu lagi itu yang nyetak jangan lupa dihubungin, suruh kirim ke Indonesia cetakannya, Nah, cetak salinannya gitu. betul. Kirim email dulu biar cepet nih, Bos Iya. Frans ini. Market tutup nanti malam. Emangnya iya? Nggak, ini nih Ma- jokes aja ini, Iya jokes. ini. Oh, Powell. Saya kira dapat email dari AFM marketnya tutup ini Powell yang kirim. Wah, ya ini. Hmm. Ini ini Saya kalau prepare ya kalau teman-teman kalau itu ke break nanti kita buy. nah Soalnya itu diselingkuh lagi. prepare Apa? prepare. Saya prepare. Ah, daripada nanti saya tiba-tiba entry dikiranya pelit nanti. Iya, nggak beliin Nggak kopi. siap-siap dulu, betul. Bukan karena kopi, Oh, ini bukan. karena ini loh, karena nggak info-info dulu. Ini saya prepare kalau ini breakout, saya mau re-entry, entry lagi ya, entry entry buy lagi, cuman stop lossnya ini, stop lossnya yang agak PR ini teman-teman ini. Mau kita tempatkan di mana stop lossnya? Nah, dia dia seperti bentuk rising wedge pun dia berapa kali pantulan naik terus ini. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini pantulan keempat nih. Hmm, 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 hmm. Tapi kalau ternyata ini ya, ternyata dia lebih dulu breakout support ya, saya akan tunggu ke sini sekalian mungkin ke support trendline lagi, turun ke support trendline lagi untuk ya nanti dipantau lagi. Kalau memang ada tanda naik dia eh, Hilang suara nih. Iya, padahal mic-nya tetap open itu logonya. Iya. Nggak kedengar panggil. Kita Nggak kedengeran, Panglima. Belum pakai bahasa kedengeran. tubuh, Buat pakai bahasa diulangin tubuh. lagi. serius ini Bahasa. Nah, ini sudah muncul Ini lagi. sudah barusan sudah. Tadi tidak, tadi muncul, tidak. sudah Ya, muncul. sekarang udah. Sudah terdengar. Sampai mana? Perlu mic baru Sampai mana bos tadi? sih. Perlu apa? Mic Nggak, baru. nggak ada Mic baru. hubungannya. Saya mic-nya pakai ini, nggak ada hubungannya sama headset. Headset beda. Mic baru sih, mic baru. Nah, mic Yang itu baru masuk diganti. akal. Betul. Ini mic, tapi ini udah bagus,
udah bagus banget teman-teman. Cukup lah ini harusnya. Cuman mungkin tadi problem ya, nggak tahu nih. Masa semua minta baru ini? Lumayan juga ini Menyambut kan. tahun baru ganti baru semua bos ya. Wah ya itu, tinggal lihat profitnya dulu gimana ini. Masalahnya profit pakai jalan-jalan, profit pakai jalan-jalan ini. Harus cari yang biru-biru dulu. Itu ada tempat makan baru, coba ya besok ya. Nah Oke. itu, masalahnya itu. Nah, oke, oke Bos Jati nih mau lanjut kerja nih, siap. Prof, kalau lihat momen belakangan dalam tanda kutip katanya sekarang market kripto malah seakan buy Trump. Tanggapannya Prof gimana? Itu tadi udah Prof. Belum sih kalau yang Belum ya? Ya seputar nanti kripto belum. nanti biar Nanti aja. dijawab ya. Saya sambil scroll pertanyaan nih. Kalau saya dapat 2.000 saya traktir Bang Li. Nah, kalau saya dapat 2.000 hari ini saya nggak minta traktiran teman-teman, malah saya traktir genti. Ya, tapi kita amini, saya amini. Pokoknya doa Amin. doa doa keinginan baik teman-teman itu saya amini. Jangankan 2.000, mau 4.000 pun saya amini, teman-teman. Kita aminkan bersama. Oke. Bang Li itu tadi mau Nah, gimana bagi gimana? apa namanya satu TP untuk semuanya itu pakai apa? Gimana tadi? Pakai skrip. Wait. Namanya itu skrip. Skrip itu kayak EA. Tapi gini-gini, skrip itu kayak EA, tapi ini hanya potongannya. Nah, EA ini kan ada deretan apa ya, deretan pemrograman nih. Bahasa ini, bagian A, bagian B, bagian C. Ya, ya, Nah, ya. skrip itu kayak ngambil hanya sebagian aja gitu. Hanya deretan kecilnya gitu. Nah, itu namanya skrip. Nih. Itu udah bisa di-share secara umum ya? Nggak boleh. Belum, belum, belum kita share. Oh, oke, 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 oke. Belum Kayaknya kita pernah deh share. dulu. Ya sempat sempat kita share. Nah ini yang update-nya saya nggak tahu. Terakhir udah di-share apa belum? Oh, ya, Nah itu pernah di-share. Kalau memang teman-teman udah punya nggak masalah itu bisa dipakai. Pakainya sama. Tinggal diaktifin algo tradingnya, ya algo tradingnya diaktifin. Skripnya tinggal dimasukin ke chart. Ya, tinggal di copy Nah, paste gitu aja kan? ya betul. Bukan copy paste sih, digeret sih. Kalau copy Oh, paste iya, iya. malah nggak mau dia. Oh, Ah, oke, oke. digeret gitu Di-drag, loh. di-drag. Di drag. Hmm. Bahasa resminya di drag. Kalau bahasanya Wong Solo digeret. Digeret tuh diseret maksudnya. Ya, Jadi dipilih whatever. diseret gitu. Digeret. Saya baru sadar loh tadi digeret nih. Siap, ditunggu, Iya juga. bos ya. Iya, Siap, 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 siap. penting soalnya sih itu, menggampangkan. Ah, Mempermudah kita. tapi ya teman-teman Kelihatan ya. full margin terus ini. Enggak, ya ini sih sebenarnya kalau mau apa namanya teman-teman misalkan full margin dan metodenya scalping, jadi ada trading plan-nya scalping, teman-teman gunakan peluangnya untuk full margin. Harusnya kondisinya itu sambil pantau. Kalau sambil pantau di MT5 kan sebenarnya bisa kayaknya tadi sempat dibahas kan ada ini transaksi massal. Iya, Jadi kita block operation. bisa book operation ya, bisa TP semua sekaligus atau close semua sekaligus, bahkan bisa milih TP-nya hanya yang profitnya aja, TP-nya hanya yang loss-nya aja itu bisa pilih. Sebenarnya ini maksudnya saya kasih tips saja. Saya saya kasih tips saja ke teman-teman. UFM harus dipantau. Saran sih. Atau Ya kalau scalping. kalau saya pantau, kalau saya full margin ditinggal nggak tenang, teman-teman. Jiwanya Nggak tenang, nggak tenang. meronta-ronta. Jiwanya meronta-ronta. Jiwanya di mana, badannya di mana, pikirannya di mana, itu udah beda ini, beda kondisi, beda ruang dan waktu itu. Jangan sampai beda alam. Beda alam ini maknanya beda ini. Beda alam. Materi Ichimoku kita share juga kalau teknik Ichimoku yang belum ya jujur yang belum kita share itu yang scalping teman-teman.
Scalping M15 itu baru di-share-nya untuk channel Pro. Tapi yang Ichimoku, yang swing trade Ichimoku itu sudah kita share. Sudah kita share, kita adain webinarnya, teman-teman ikutan juga ya. Ada di YouTube juga kayaknya. Kayaknya ada di YouTube juga, Ah, saya agak lupa. Jadi bisa teman-teman pelajari juga. PDF-nya juga ada ya, PDF-nya juga ada. Scalpingnya belum. Scalpingnya belum. Scalping ini ya, scalping yang M15 ya. Sistem sistem yang di M15 kita memang belum belum share sampai ke YouTube, teman-teman. Dia masih lanjut sideways ternyata. Hmm, jadi saya kira mau bikin kacang, nggak jadi ternyata. nggak jadi. Iya. Nah, malah ini malah siap-siapnya mungkin kalau memang ternyata kan breakout ini dulu ya. Dia nggak jadi naik, sempet dia malah sideways, malah dia turun ke sini dulu. Hmm, sambil pantau ya, karena turunnya pun dia begitu breakout nggak jauh naik lagi. Nah ini saya prepare teman-teman, pakai acuannya yang ini aja. Kalau 396950 di breakout, saya ada plan untuk ngambil peluang buy. Saya akan buy lagi, jadi buy buy terus ini. Saya akan buy dengan stop loss di 3966.30. Ya, 3966 poin, sorry, 3966.20 aja untuk SL-nya. Oke, Saya saya akan, masuk ya. ya, saya masuk. Saya masuk. Oke, saya masuk. Saya mau tambah lagi. SL-nya kita bisa pakai acuan 3966.20 itu kita coba lihat ya. Poin 20 itu di mana? Oke, cukup sih teman-teman. 3966.20 ini cukup jadi SL. Oi, belum juga Woi, putar musik ini. Oi, sudah naik woi, duluan dia. Oi. woi. Terus, woi. M15 tadi udah TP ya. Nah, M15 sudah TP, Happy Cuan. TP-nya ini. TP-nya ini PR ini. 161. Ya, di 161 masih oke. Ini di harga berapa? 3972. Untuk TP kita setup di 397280 aja. Masih deket area Vibo juga, masih area resisten juga. Hmm, ya dia kalau memang masih kuat naik ya, dia target bisa ke 3972.80. Kalau kondisi ini dia langsung balik turun teman-teman, ya udah kita batasi resikonya di sini karena opsinya ya antara dia mau sideways atau ternyata dia malah bentuk double top. Kalau kondisi sekarang turun ya. Jadi dibatasi resikonya di 396620 ini cukup. Oke, sudah separuh perjalanan. Ayo naik terus. Kita kasih lagu Ayo. dulu. Kita kasih lagu dulu. SPBU SPBU singkat singkat padat. padat. Bui. Wui. Sampai ke bawah mimpi. Nah, pokoknya ya itu, pokoknya saya putar terus sampai teman-teman mimpinya tuh, SPBU. TP teman-teman, TP. TP Happy Cuan. Terpesona bos. Kenapa? Tebar pisang. TP yang Tebar mau profit.
tebar profit. 3 kali hit, 3 kali TP. 3 kali hit, 3 kali TP gimana maksudnya, Prof? Ya, Gimana, maksudnya Prof? 3 kali entry. 3 kali entry, 3 kali hit, 3 kali TP. Oh, Prof, Oke, TP, TP, banyak saya TP, hitnya saya berarti TP ini dulu. Prof ini. 3 kali hit, 3 kali TP. Belum sempat setel lagu. Ada backgroundnya, Ah, bener-bener. gimana ini? Belum sempat setel lagu. Tunggu, tetap saya share, saya mau setel lagu dulu lah. Ini udah belum ya? Enggak, Jun. Udah belum, Prof? Belum. Oh, belum ya? Mm-mm. Tunggu. Mungkin Belum kedengeran. Belum kan kedengeran. ya, pakai suara batin mungkin. Sudah saya telepati loh sebenarnya. Oke. Berarti yang bisa denger yang terkoneksi. Kalau kalau nggak bisa denger berarti belum terkoneksi. Belum terkoneksi dengan baik ini. Setelah ini muncul. Tunggu. Layarnya muncul tapi soundnya belum. Nah, ini sudah kedengeran. Oke, kita TP harga langsung balik arah teman-teman. Gas terus sampai TP. Wih, kita TP langsung. Saya withdraw lagi. Dikit-dikit aja. SPBU, sing penting boy. Jangan panik lihat merah santai enjoy. Market cuma ngetes mental bukan nyari korban. Yang sabar dapat profit, yang panik tinggal kenangan. Lumayan, ntar malam traktir bini Susi. Wah, bininya ditraktir, saya nggak ditraktir ini. Pelanggaran. Iya kan, masa bini ditraktir, saya nggak ditraktir. Bercanda ya, bercanda. Wah, ya ini kalau diminta jadi bininya dulu ya, saya mundur dulu nih. Penting boy, jangan panik lihat merah santai enjoy. Market cuma ngetes mental bukan nyari korban. Yang sabar dapat profit, yang panik Jangan. Oh iya, jangan lupa guys, diklaim ya itu ya Golden October Festivalnya. Oh iya, bisa Oh iya, klaim. siap. Saya mungkin sharing dulu boleh. Sharing Oh, dulu. siap. Nah, siapa tahu Maneman. kepo, ya siapa tahu kepo ini kalau saya udah berapa ini. Pangli 200 tiket lebih itu. Mana nggak ada. Saya ini. Ya, saya amini lah. Tapi kayaknya belum sih. Bentar teman-teman. Zoom meeting saya hilang malah. Waduh, Nah, ini masih ada. Masih bisa. nggak di tempat saya hilang. Oh, Oh, ini. Tempat saya Bergeser. hilang. Iya. Ini layarnya kadang kalau kebanyakan pas Zoom meeting itu agak bingung. Tapi pakai kerja enak. Kalau pakai kerja, pantau market atau pakai buka banyak dokumen rekap gitu ya, cross check itu enak. Tapi kalau Zoom terkhusus Zoom meeting kadang bingung ini. Ini tampilannya yang mana, ngelihatnya di mana. Additional point itu juga dipakai berarti ya? Additional point. Heeh. Poin Additional. bonus ya berarti itu. Kayaknya kepake juga deh. Kipi mentok. Oh, kepake. Kepake. Pakai ya. Saya malah Pakai. belum ini teman-teman, belum ngotak-atik saya itu. Maksudnya tidak ngepoin, kita tidak ngepoin terlalu jauh. Saya cuma absen aja. Nih, saya poinnya 99 teman-teman. Total poin ya, total poin 99. 2 hari lagi loh. Masih ada 9 tiket yang belum terakhir, mungkin 2 hari 3 hari lalu saya baru klaim. Poin balance-nya 9 nih, saya klaim lagi. Ya, ngincar pro hadiahnya yang paling besar dong. Anjay. Anjay.
Anjay, Anjay. anjay, ngincernya yang paling besar dong. Teman-teman yang ini aja 2000 sama 500 biar saingan saya dikit. Biar Wah saingan ini saya dikit. J- Klaimnya jangan ikutan yang 15.000. politik, kita berpolitik, kita berpolitik. Politik ya. Nanti kalau saya dapat, nah kita bagi 128 orang. Cocok ya? Asik ya? Nah, itu Nanti politik kan kayak satu gitu. orang dapat 100 nanti tuh. Nah, politik kayak gitu tuh. Nah, tapi nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini rezeki, rezeki ya, rezeki nggak ada yang tahu. Teman-teman mau klaim ke hadiahnya yang 500 USD, 2000 USD atau yang 15.000 USD bebas. Bebas klaim, bebas klaim. Teman-teman mau klaim yang mana? Saya tambah satu kupon lagi. Ah, 19. Nah, 19 kurang satu nanti bisa klaim lagi. Ya, nyariin pendekar. Wih, Negaranya habis makan tahu wih, kupat. tahu Iya, kupat itu mana pendekar. itu? Saya langsing ya. Saya Nah, itu belum datang ini. Iya, saya langsing tenan. Saya langsing katanya pendekar. Efek kaos. Oke. Efek kaos sama ditahan dikit perutnya ini. Itu diundi. Kalau nggak diundi ya saya udah menang 15.000 dolar dong. Itu diundi, diundi. Jadi kita menukarkan poin yang kita dapat itu dengan tiket undian. Nah, nanti tinggal hasil undiannya seperti apa. Makanya kan tadi saya bercandanya kan teman-teman jangan tuker tiketnya jangan yang ke 15.000. Biar saya aja nanti kalau saya menang hadiah apa uang hadiahnya kita bagi kan gitu. Politiknya kan gitu. Panglima izin tanya untuk analisa lebih baik lihat time frame M1 atau M5 lah. Mau analisa tujuannya apa dulu? Karena kan analisa ini kan ada tujuannya, mau buat plannya seperti apa. Itu nanti saling berhubungan, teman-teman. Itu nanti saling berhubungan dengan kita mau scalping kah, day trade kah, atau peluang apa yang mau kita cari. Nanti berhubungan dengan time frame-nya juga. Saya ini tertarik untuk nge-buy lagi ya. Tapi tapi momennya mungkin sedikit terlambat. Momennya sedikit telat ini. Gara-gara klaim undian ini. Hmm. Ya ini, tapi ini teman-teman. Disyukuri. Iya, disyukuri aja lah. Jagar pendekar. Itu. Harga bakal naik sampai kemana ini, Pangli? Ya, naik sampai mananya bisa naik sampai ini kalau ini bicara yang swing trade ya, yang analisa jangka panjang ya. Saya itu udah ada analisa ini kemarin tuh. Sudah saya share di channel juga. Teman-teman harusnya bisa cek ini juga. Jadi memang 3907 sampai 3890 itu memang strong support, area strong support yang bisa membuat harga ini mantul naik. Ya, selama ini nggak di breakout. Mantul naiknya sampai mana? Bisa jadi sampai sini lagi. Saya ambil acuan yang simple aja. Jadi bisa ke 4044,44 lagi. Satu momen kenaikannya ini. Cuman peluangnya ya kita ketinggalan kereta sih untuk yang ini. Ya skip dulu lah, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Siap, ini sebagian udah pada pamit lanjut kerja ini. Ini ini kita sedang bekerja loh teman-teman. Jangan pamit ditinggal kerja. Kerja, gila kerja. Ada
Harusnya pamitnya ke kerjaannya teman-teman. Pamit ke atasannya dulu. Saya pamit ini ya, saya mau pamit kerja dulu gitu. Mau cari mau cari profit gitu. Mau cari cuan gitu. Nah, nggak turun lagi apa nih? Siapa tahu bisa turun dalam, jadi bisa beli emas buat simpen. eh un- Justru saat ini kenaikannya ya, kalau dari saya justru saat ini kenaikannya itu Koreksi. ya bisa, kemungkinan besarnya itu hanya untuk koreksi. Jadi naiknya koreksi dia bisa turun lebih dalam lagi. Cuman ya kita sambil pantau. Karena ini kita bicara jangka panjang ya. Sambil pantau lah, sambil pantau. Kan ada itu, ada nabung emas pakai IE Bang Lima. Ya Nah, itu bisa juga dipakai. Itu jalan terus lah kalau itu. Itu pastinya jalan terus teman-teman. Kalau EA nabung emas nggak usah ditanya. Kita mau scalping buy, TP, EA-nya juga buy terus. ini jadi lirik lagu bagus kayaknya tuh. Gimana? Buy. Bye 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 bye, TP. Ya kita serahkan ke pendekar nanti setelah turun gunung kemarin bawa bawa apa ini? Bawa bawa lirik apa ini untuk dijadikan next songnya ya. Mau resign bingung naruh SL di mana Pangli. Wah, ini coba teman-teman yang memang mau serius siap-siap resign ya. Kalau ini memang serius, kita banyak sharing dulu aja. Bisa ke pendekar, bisa ke saya yang tanya soal hipnoterapi. Kemarin-kemarin hipnoterapi nih. Hmm. Nih di yang bisa hipnoterapi ini pendekar ini, bukan saya. Kemarin ada yang minta hipnoterapi sama saya. Iya, iya ngawur ini. Tak blusurin nanti. Membuat rileksnya dengan panci nanti. Iya. Salah orang teman-teman. Pukul agak ngeplay. Iya. Terus pukul lagi. Lagi. Diemnya pingsan itu. Nanti saya bacain mantra sambil gini loh. Gak jadi hipnoterapi nanti. Saya doain nanti malahan. Jadi login. Jadi login ya betul. Saya ajak login Buddha nanti teman-teman. Aduh. Nah kalau mau hipnoterapi ini serius ya. Ini ke pendekar bukan ke saya. Iya, iya. Nah, ini ternyata orangnya ikut ikut ini juga, ikut live juga ini. Aku. Ya, pengakuan malah. Saya mending kerja sambil cari cuan itu itu bisa juga ya. Nggak harus yang kita cari cuan di market itu nggak harus yang ini coba lihat Bos Hendikus tuh. Wah, punya toko kacamata, backgroundnya aja kelihatan banget kan toko kacamata ya tetap trading nggak masalah gitu loh. Ini bisa jadi contoh teman-teman. Yang di Jogja kalau butuh kacamata bisa mampir ini. Itu yang Jogja butuh kacamata bisa mampir. Diskon khusus buat member NS nih. Wah, ya itu. Wah. Boleh, boleh. Kurang apa lagi tuh? Oke. Mungkin dari Prof ada yang mau ditambahkan nggak, Prof? Tadi terkait buka data ekonominya mungkin belum ada yang perlu disampaikan lagi. Boleh sebentar aja Bang Lima. Boleh. Lama juga nggak apa-apa. Kita dengerin penjelasannya Prof. Kenapa ya? Kenapa teman-teman sukanya bentar aja gitu? Lama juga nggak apa-apa teman. Tanya dikit aja. Banyak juga nggak apa-apa gitu loh. Jangan dikit-dikit. Kita yang banyak-banyak aja. Nanti takutnya kebawa kan. TP dikit aja. Ngapain TP dikit? Kalau kita kan TP banyak sekalian kan gitu. Iya kan? TP max gitu loh. Masa TP dikit? Oke, lanjut Prof. Oke. Nah, SL-nya dikit aja betul. SL-nya dikit aja.
Oke teman-teman, ini mungkin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya sekaligus untuk yang nanti malam ya FOMC. Ya, nanti malam bisa kita bahas lagi teman-teman. Eh Per siang hari ini, kalau dari saya ya, ini ada dua skenario untuk antisipasi nanti malam. Yang pertama, suku bunga itu sudah pasti dipotong. Tadi kita sudah mengawali ya, sharing pas awal live trade. Dan yang ditunggu adalah Powell speech-nya. Nah, kalau dia dovish dan ada nada kekhawatiran, ya goldnya bisa bullish. Yang mana memang kalau kita perhatikan secara teknikal kan, ini market structure-nya masih uptrend. Sekarang ini masih uptrend. Sekalipun uptrend ini kita bisa bisa waspada juga apakah memang untuk koreksi sampai mana. Misalkan sampai sini terus dia turun lagi atau gimana ya. Ini kita perlu update lagi analisanya nanti. Kalau nada bicaranya itu hawkish atau optimis dengan makroekonomi di Amerika, ya goldnya bisa eh, lanjut turun lebih dalam lagi, teman-teman. Nah, ini juga menjawab pertanyaan teman-teman. Nanti spike atau enggak ya? Bisa jadi dia akan ini bisa satu arah tren langsung lanjut turun atau kayak contoh yang tadi kita bahas, bisa naik turun dulu baru mungkin subuh jam 3, mungkin Jumat sesi Asia, Tokyo, dan juga sesi Australia, baru trending lagi. Bisa juga seperti itu. Jadi memang tidak ada jaminan setiap kali FOMC, setiap kali NFP, setiap kali CPI itu market akan langsung trending turun atau sebaliknya trending naik, itu nggak ada jaminan. Gitu. Dan menyambung yang tadi ditanyakan teman-teman terkait tenaga kerja yang melemah ya karena US government shutdown, menurut saya karena faktornya jelas, jelas sekali karena shutdown dan itu sifatnya temporer, dan ketika nanti sudah di open lagi yang mereka bekerja lagi, menurut saya itu jadi faktor X yang secara data statistik mungkin tetap akan melemah, tapi pelemahannya akan sebagai apa? Ilmu statistik apa namanya? Penyimpangan itu namanya apa? Ah, salah sampai lupa istilahnya. Deviasi, deviasi. Deviasi, betul hanya deviasi data aja menurut saya. Gitu. Dan The Fed mungkin sudah paham hal itu dan tidak apa ya, tidak terlalu ambil pusing mungkin. Kemudian yang kedua, eh, goldnya juga bisa jadi sideways teman-teman kalau nada bicara Powell itu netral. Nah, gold bisa jadi malah akan menunggu momen pertemuan Trump dan Xi Jinping. Nah, tadi juga di kolom chat ada yang tanya kan, gimana Prof pertemuan antara Trump dan Jinping? Ya, isunya sih akan ini menunda atau membatalkan tarif. Kemungkinan besar ditunda dulu kalau Trump tuh jarang-jarang dibatalkan. Biasanya ditunda dulu sampai kalau nanti negosiasi berjalan ada kesepakatan baru terus ditunda lah. Itu nanti efeknya goldnya bisa turun. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Cuman saat ini saya belum tahu. Kan ketemunya baru besok. Besok Kamis. Kalau FOMC nanti malam dini hari, ketemuannya Trump sama Jinping besok di Indonesia tuh berarti waktunya malam kemungkinan ya malam hari. Pas Kamis malam. iya, Iya. kemungkinan Kamis malam atau Kamis sore mungkin. Karena saya coba cari jamnya itu belum ada yang ini menyampaikan spesifik jam berapanya pertemuannya ini Trump dan Xi Jinping. Toh juga mereka ketemuannya nyempil toh, nyempil acara KTT KTP ASEAN. ya KTT ASEAN betul gitu. Ya mungkin dari saya tambahannya itu teman-teman. Nanti malam kita coba update lagi ya kondisi marketnya seperti apa. Eh, Seperti itu aja dari saya, Panglima dan teman-teman. Thank you yang sudah bertanya. Semoga terjawab dan diterima dengan mudah. Amin. Baik. Diakhiri dengan amin kayak doa aja ini. Ya, tapi kita memang perlu mengamini hal-hal baik, teman-teman. Hal-hal baik Betul, kita betul. amini aja. Ya, kalau dari saya mungkin cukup sekian dulu juga. Kita bisa lanjut nanti jam 7. Belum subuh kita mau lanjut lagi juga. Jadi happy cuan buat teman-teman yang sudah ikutan berapa? 4 peluang. Empat, Berapa tadi? 4 sama 3, 4 ya. Eh, 3. 3 3. peluang ya? Tiga, 3 tiga. peluang, 3 3 TP. peluang, 3 TP. Kalau Lumayan. proprek 4 peluang, 4 TP. Lumayan. Kemarin 1 juta, yang hari ini berapa ya? Hari ini ya siang ini 1 juta juga. 1,1. 1,2.
Ya lumayan untuk mengawali hari ini. Oke, Tiap hari 1 juta berarti 1 bulan 26 juta. Amin. amin. Doa baik harus kita amini, guys. Amin, Kan amin. 1 bulan 30 sampai 31 hari, harusnya 31 juta dong. Karena ada liburnya, Amin. Bos. Sabtu Ya. Minggu Hmm. buat weekend. Ya diamini dulu aja, siapa tahu pas weekday-nya ketutup untuk weekend. Buat Makanya, kuliner. makanya kan tadi ngamini jangan dikit-dikit, ngamini yang besar aja. Ya, belum cuan PP, swing trade, macam-macam. Kalau siang ini kan memang khusus untuk scalping, full margin. Jadi 500 jadi 1 juta untuk yang siang ini. Nah, ya jangan dibongkar semua teman-teman. Belum lah ternak akun banyak ya sebenarnya kalau di DNS karena kita memang ngembangin banyak sistem. Jadi ada banyak cara untuk menghasilkan cuan. Ya, balik lagi salah satunya yang memang sudah otomatis kita tinggal pantau aja ini EA ternak akun ya. Nah, itu top secretnya itu. Oke, kalau gitu saya cukupkan siang ini sekian dulu teman-teman. Terima kasih banyak kebersamaannya. Thank you Prof sudah mengawali siang hari ini. Saya datang sedikit terlambat tadi. Tapi puji Tuhan, puji syukur kita hasilnya maksimal ya. 30-an 3 TP. Kita lanjut lagi nanti jam 7 teman-teman, jangan telat. Siapa tahu jam 7 lebih 2 menit udah langsung ada peluang ya, kita langsung entry ke market ya. Belakangan kita live Siap. trade tuh diawali kondisi sideways ya. Kemarin malam iya. Ini tadi juga iya, sideways dulu. Cari konfirmasi. Ya semoga nanti malam Pemanasan. marketnya semoga trending lah. Jadi pemanasannya itu nggak perlu tunggu keluar sideways, langsung bisa entry gitu. Langsung bisa prepare lah, langsung bisa prepare nanti Langsung cuan. kita eksekusi. Amin, langsung cuan. Nah, kalau langsung cuannya kita amini dulu. Oke, teman-teman. Thank you sekali lagi, thank you banget. Kita jumpa lagi nanti jam 7 malam ya. Saya pamit undur diri dulu. Semangat untuk lanjutkan aktivitas sampai nanti kita ketemu lagi jam 7. NS Trade, konsisten, anytime, anywhere. Anywhere.